Oke, jadi saat ini lokasinya di Kabupaten Kepulauan Aru di Kota Dobo di Pulau Wamar nih. Ini daerahnya lokasinya di Kilo 9. Ini kita ada datang di salah satu kebun. Kalau di Maluku sini katon temukan petani yang muda tuh agak susah. Nah, yang semangat itu kebanyakan karena rata-rata anak muda apalagi mahasiswa selesai kuliah kebanyakan orientasinya ke PNS. Nah, tapi kalau ini ada kakak laki-laki satu nih, dia mantap. Dia mencoba untuk mengalihkan yang pemahaman orang bahwa orang sukses itu anak muda hanya dengan PNS atau pekerja-pekerja kantoran. Tapi dia ingin buktikan bahwa menjadi seorang petani di usia yang muda itu juga sangat menjanjikan. Nah, ini contoh-contoh kecil. Ini dia punya labu siam. Ada nanti beta kasih tunjuk dia lahan-lahan terong yang sudah menghasilkan banyak. Nah, ada juga ini lahan pepaya di belakang. Nah, jadi lahan-lahan pepaya, lahan terong. Sekarang juga lagi coba budidaya semangka. Semangka juga sudah mau panen. Ada kacang tanah. Dia lagi mau kalau semangka yang ini berhasil dia mau coba untuk produksi dalam jumlah yang besar, kemungkinan ratusan pohon. Dan motivasi seperti ini yang harus katong ambil sebagai generasi muda, terutama laki-laki yang masih kuat-kuat. Ini sayur apa? Labu air. Labu air. Labu air atau labu Cina. Labu air atau labu Cina. Langsung tuang. Yes. Oh, banyak dalam buah-buah kecil tapi besar di dalam. Nah, ini. Wah, banyak nih. Lumayan. Ya, ini guys. Oh, kalian di sini kurang bagus ya? Kurang bagus. Jadi ini rumah pembibitan. Rumah pembibitan. Seberapa lama tanam labu Cina nih? Baru pernah kah ulang-ulang kali? Yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Yang pertama berhasil ke seng? Gagal sebenarnya karena kasih tinggal. Kasih tinggal ya, seng dirawat. Iya. Berarti butuh perawatan Ini juga. Ini juga tidak terlalu dirawat. Tetapi masih lumayan. Iya. Oke, bagus. Iya. Berarti ini kalau ini berhasil rencana garap lebih besar lagi ya? Besar. Ini kan uji coba dulu. Oh, ini uji coba, mantap. Ternyata ya cukup mudah. Seng ribet-ribet amat ya? Oke, mantap. Ini rumah-rumah pembibitan. Jadi semua bibit disemai di sini dulu, baru habis itu dibawa ke lahan tanam. Keren, mantap, semangat. Motivasi untuk anak muda bagaimana? Anak muda zaman sekarang itu jangan duduk diam. Ya, kalau yang orientasi setelah selesai kuliah harus jadi PNS itu kira-kira bagaimana? Ya penting juga. Penting. Nah. Tapi jangan lupa bahwa pekerjaan itu banyak. Pekerjaan banyak. Bukan salah satunya hanya di kantor. Tapi pekerjaan seperti adalah pekerjaan kreatif. Iya, betul. Menjadi seorang petani itu juga kreatif dan bisa membawa orang pada sebuah keberhasilan. Iya. Sudah ilmu boleh kita orang punya, tapi kreativitas itu yang penting. Iya, yang penting. Siap. Oke. Jadi ini semangka cuma untuk kakak uji coba saja. Iya, uji coba. Uji coba. Rencananya setelah ini panen harus tanam dalam jumlah besar. Oh, dalam jumlah besar. Iya. Itu di sana tuh lahan kosong semua tuh. Itu masih kosong rencananya. Katanya itu pernah dibajak lahan-lahan itu. Sudah. Oh, jadi semua lahan itu pernah dibajak. Dibajak tapi belum ditanam, tapi rumput sudah. Jadi kalau diolah sebenarnya tanahnya suseng. Iya. Padat lah, tinggal katong pacul bedengan gampang karena sudah tuh. Jadi itu semua lahan yang di sana tuh itu sudah dibajak. Jadi tanahnya gembur lah setidaknya. Jadi kalau olah palingan bersihkan rumput, lalu dibuat bedengan saja jadi. Nah, kalau untuk lahan terong nih, ini kakak dong coba tanam dari berapa lama? Kalau terong ini tanam terong yang ke 5 kali. Wih, berarti lama ya memang fokus ke terong. Pernah gagal juga. Tanam pertama berbuah tapi ya karena baru belum tahu treatment. Belum tahu tekniknya bagaimana. Berikut ini ternyata tanam terong itu paling mudah. Menghasilkan. Kalau kira-kira estimasi panen dari mulai tanam sampai panen tuh kira-kira berapa lama? Kalau lihat dari awal tanam dulu. Jadi sebelum itu disemai dulu, berumur 1 bulan baru dipindah tanam. Oh, gitu. Terus umurnya sekitar 1,5 bulan itu sudah mulai berbuah. 1,5 bulan sudah mulai berbuah. Jadi total mungkin sekitar dari awal sampai panen 2 bulan lebih. Sudah Bisa panen pertama.
Dan kalau ukuran-ukuran terong kayak begini itu panennya itu bisa banyak kalau usia-usia kayak begini, satu kali panen misalnya Kalau- kayak 4 beden, 5 beden. Ini kan 4 bedeng saja. Kalau panen yang kemarin itu dihitung karung 25 kilo ada 4. Ada 4. Wih, berarti lumayan. Biasa satu karung dihargai berapa? 100.000. 100.000. 400.000 satu kali panen. Baru katanya terong ini jangka waktu panennya itu cepat, Iya, katanya. 3 Cepat. hari. 3 hari. panen. 3 hari 400.000. Penghasilan yang luar biasa. Iya. 3 hari 400.000 penghasilan yang luar biasa. Ini mungkin besok panen lagi. Kalau dikalikan 1 bulan lumayan. Iya. Lumayan. Belum tanaman-tanaman yang lain. Belum yang lain. Tanaman yang lain. Luar biasa. Semangat untuk Semangat. petani muda generasi Aru. Jadi selain tanam terong, semangka, ternyata juga ada kasbi. Kalau kasbi ini motivasinya bagaimana sampai katanya ini sudah ribuan pohon. Sementara kalau katong lihat di Arus ini biasa orang tanam konsumsi untuk makan. Jadi kalau sampai ribuan pohon kayaknya agak susah sih. Tetapi ini termaksud beta termotivasi juga. Ini sampai ribuan pohon katanya. Jadi ini bagaimana, Kakak John? Nah, pertama itu tanam kasbi ini hanya untuk kebutuhan makan. Tapi berawal dari harga kasbi di pasar yang terlalu mahal, makanya saya ambil kesimpulan bahwa kasbi penting ditanam banyak. Oh begitu. Jadi memang harga kasbi di pasar juga bersaing dengan Bersaing, barang pangan iya. yang lain seperti beras. Begitu. Terus di sini cenderungnya tanaman kasbi ini kurang diperhatikan, jadi lebih diprioritaskan itu sayur. Sayur, Bahwa katanya oh. itu ketahanan pangan lah. Padahal hal-hal yang kayak begini ini yang paling penting, pengganti nasi. Tanam petatas juga bisa ganti nasi. Benar, Nah, benar, makanya sengaja ditanam dalam jumlah banyak. Memang sekarang sudah capai 2000 lebih. 2000 lebih Wih, termaksud jumlah yang banyak, Pak John. sudah ditanam, tapi masih kurang. Masih kurang Karena sebenarnya. target itu harus semua lahan ini juga penuh dengan kasbi. Penuh dengan kasbi, luar biasa. Rencananya kalau setelah kasbi ini panen, ini mau dijual dalam bentuk apa begitu? Atau Bervariasi. Bervariasi. Jadi kalau ada yang pesan dalam jumlahnya karung, ya dibuat satu karung 150.000. 150.000. Tergantung situasi pasar. 150.000 dihitung kalau Satu karung 15 kilo. satu karung 15 kilo. Kalau isi kasbinya banyak kan tidak perlu butuh banyak pohon untuk Iya. penuhi satu Mungkin karung. sekitar 3-4 pohon. 4 satu pohon karung. sudah betul. Kalau dikali 2.000 Iya. berapa karung? Dikali 150.000. Makanya. Wih, berarti penghasilan yang menjanjikan juga, Pak John. Iya. Memang jangka waktu panennya agak lama. Agak Tetapi lama. kalau berhasil, hitung-hitungnya Iya, seperti kita tadi, hitung kembali. sangat menguntungkan Iya. Sangat menguntungkan, berarti luar biasa. Motivasinya karena memang harga pangan lokal, salah satunya kasbi juga sekarang harga di pasar itu bersaing dengan harga beras. Iya. Jadi memang untuk generasi muda terutama di Arus ini jangan ketong tanam kasbi motivasinya hanya untuk makan, tetapi kalau bisa juga untuk penuhi kebutuhan pasar. Iya. Karena kesadaran orang sekarang untuk mengkonsumsi kasbi juga sekarang tinggi, terlihat kalau di pasar.